sekalian, hormati Satreskrim dan Kasih Humas. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Polres Lombok Barat akan menyampaikan informasi kegiatan kepolisian yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir. Jadi untuk Polres Lombok Barat bersama jajarannya telah menyelesaikan kegiatan operasi Jaran Rinjani 2021. Kegiatan operasi Jaran ini dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021. Yang menjadi sasaran di dalam operasi Jaran ini adalah tindak pidana konvensional atau yang biasa disebut tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kasus-kasus 3C, curat, curas, dan curanmor. Jadi selama 14 hari kita melaksanakan kegiatan operasi Jaran ini, kita memfokuskan pengungkapan kasus-kasus curat, curanmor, dan curas yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat selama beberapa waktu terakhir. Dari pengungkapan yang sudah kita lakukan, rekan-rekan sekalian, perlu kami informasikan bahwa pengungkapan yang kita sudah lakukan selama operasi Jaran ini adalah kasus-kasus yang termasuk menjadi atensi publik. Salah satu contohnya beberapa waktu yang lalu, seperti pemberitaan media sebelumnya, kalau ada kasus pencurian yang viral di media sosial selama beberapa waktu terakhir. Kasus tersebut terjadi di wilayah Kediri. Yang viral pada saat itu disebutkan bahwa tersangka dalam melakukan aksinya itu berpenampilan semi telanjang. Kemudian kasus lain yang kami rasa juga menjadi perhatian publik, yaitu adalah kasus curat yang menyebabkan korban luka-luka. Jadi ketika pelaku ini melakukan aksinya, itu korban sampai mengalami luka-luka. Di samping beberapa kasus-kasus lain yang terjadi, di mana kasus ini ketika kita identifikasi, pelakunya ini sudah menjadi DPO Polres Lombok Barat. Alhamdulillah selama 14 hari ini kita sudah mengungkap kasus-kasus tersebut. Dengan rincian jumlah laporan polisi yang kita tangani selama operasi Jaran ini yaitu sebanyak 44 laporan polisi. Artinya 44 kasus pidana yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat ini sudah kita ungkap dengan jumlah tersangka 88 orang. Tersangka-tersangka yang ada di hadapan rekan-rekan wartawan sekalian ini adalah sebagian dari total tersangka yang kita sudah tangkap. Untuk diketahui juga oleh rekan-rekan sekalian bahwa di dalam operasi Jaran ini melibatkan personil reskrim yang didukung oleh fungsi-fungsi yang lain, itu termasuk dengan jajaran. Artinya pengungkapan kasus yang sudah saya sampaikan tadi itu termasuk pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polsek jajaran. Dengan rincian 88 tersangka dari 44 laporan polisi yang saat ini kita tangani, itu kasus curat sebanyak 63 tersangka, kasus curas sebanyak 21 tersangka, dan kasus curanmor itu sebanyak 4 tersangka. Barang bukti sebagaimana yang rekan-rekan sekalian lihat, sebagaimana barang bukti yang kita tampilkan di sebelah kanan dan kiri saya, ini adalah barang bukti yang kami sudah dapatkan, yang diambil oleh para tersangka ini. Alhamdulillah sebagian besar barang bukti yang kami dapatkan ini adalah barang bukti milik korban yang sudah diambil oleh tersangka. Kemudian yang berikut rekan-rekan sekalian, perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini,
selama kegiatan operasi jarak ini adalah operasi terpusat. Artinya operasi terpusat ini dilaksanakan oleh seluruh Polres jajaran yang ada di Polda NTB. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran setelah dilakukan pendataan, setelah dikompolir pendataan ini, alhamdulillah untuk Polres Lombok Barat termasuk dalam kelompok Polres terbanyak nomor 2 di jajaran Polda NTB yang mengungkap kasus 3C dengan jumlah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang berikut yang kami sampaikan juga rekan-rekan sekalian, selama kegiatan penyelidikan atau selama kegiatan operasi jaran yang kita lakukan ini, berbagai macam tersangka yang sudah kami tangkap. Beberapa yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka-tersangka tersebut memang ternyata tersangka yang ada di hadapan rekan-rekan wartawan ini adalah tersangka yang sudah berkali-kali melakukan tindak pidana. Ada yang melakukan 4 kali, ada yang melakukan sampai 5 kali, ada juga yang baru melakukan sampai 1 kali. Jadi ini kualitas tersangka yang sudah kita tangkap. Bahkan juga penangkapan yang kita lakukan dari sekian banyak tersangka ini sampai kita lakukan penangkapan ke luar kota. Ada yang kita tangkap di Lombok Tengah, ada juga yang kita tangkap sampai ke Bali. Artinya setelah mereka melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Lombok Barat, tersangka ini sempat melarikan diri sampai ke luar kota. Itu semua kita sudah melakukan upaya penindakan sampai yang bersangkutan kita amankan di Polres Lombok Barat. Dari semua tersangka yang sudah kami amankan, dari semua kasus yang sudah kita ungkap, dari 44 kasus yang saat ini masih dalam penanganan aparat kepolisian, tentu semua ini sudah masuk pada proses penyidikan, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melengkapi semua administrasi penyidikan. Dan terhadap seluruh tersangka ini sudah kita lakukan penahanan, dan penahanan dilakukan di Polres Lombok Barat, dan ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan di Polsek setempat. Sudah dilakukan penahanan di Polsek setempat. Melalui kesempatan ini juga rekan-rekan sekalian, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat, dari apa yang sudah kami lakukan selama operasi Jaran Rinjani 2021 ini membuktikan bahwa daerah kita, Kabupaten Lombok Barat ini masih menjadi sasaran para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengimbau, kami mengajak kepada seluruh masyarakat supaya lebih waspada lagi dalam menjaga atau mengamankan barang-barang milik sendiri. Lakukan berbagai macam upaya untuk meminimalisir peluang para pelaku-pelaku pidana ini untuk bisa melakukan aksinya. Kami tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami tentu juga menjadikan pengungkapan ini sebagai bahan evaluasi, yang salah satunya pastinya kami akan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli di tengah-tengah masyarakat supaya kita bisa membatasi ruang gerak para pelaku pidana yang mungkin saja masih punya niat ingin melakukan aksinya di Kabupaten Lombok Barat. Kepada masyarakat, dalam melaksanakan aktivitas, jangan mancing-mancing para pelaku pidana ini untuk melakukan aksinya. Ketika membawa barang berharga, amankanlah barang berharga itu di tempat yang aman. Sebisa mungkin apabila keluar rumah, jangan membawa barang-barang berharga. Ketika ingin keluar di malam hari atau di waktu-waktu rawan, sebaiknya keluar betul-betul dengan pengamanan yang sudah diperhitungkan. Apakah itu bersama-sama orang lain, atau sekalian tidak usah keluar rumah ketika waktu-waktu dikhawatirkan itu berpotensi menimbulkan tindak pidana.
Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Rekan-rekan sekalian, ada mau ditanyakan? Silakan. Kalau TO-nya sendiri, Pak, terus ada nggak peningkatan jumlah kasus dibandingkan tahun 2020? Kalau untuk perbandingan pengungkapan di tahun 2020 dan 2021 ini mengalami kenaikan. Ada peningkatan beberapa kasus dari tahun 2020 ke 2021 ini. Dan untuk TO, dari 88 tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan, itu ada 3 target operasi yang memang sudah kita kantongi namanya dari awal. Dan sekali lagi alhamdulillah dengan kerja keras yang dilakukan oleh personil kami, utamanya personil reskrim bersama-sama unit reskrim yang ada di Polsek Jajaran, kita bisa mengungkap 3 target operasi yang sudah kita tentukan. Kasus yang mendominasi, kasus yang mendominasi Di mana? dari 3C itu kasus mana yang paling mendominasi? Tadi udah disampaikan bro, kurang bro. Baca lagi lah sendiri nanti habis itu. Udah, Siap. Ya. Jadi saya kira itu rekan-rekan sekalian. Saya terima kasih kepada rekan-rekan wartawan sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan press release ini. Saya berharap rekan-rekan wartawan bisa mempublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tentu dengan bahasa-bahasa informasi yang sekiranya ini bisa mengedukasi masyarakat kita supaya bisa lebih waspada lagi dalam melaksanakan aktivitas masyarakat. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat DB-nya, angkat DB. Mana yang diangkat? Bagus mana? Itu Dan, ada parang Dan. Parang Dan. Sebab parangnya pegang. Parang. Ya. Orangnya dia itu aja tuh yang nyuruh-nyuruh saya ngangkat parang. Wow, tidur. Bukan polisi mundur. Mundur, ayo mundur. Siap izinan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Siap. Ada satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi mungkin juga melalui fasilitas atau jaringan yang dimiliki oleh rekan-rekan media sekalian, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang pernah menjadi korban tindak pidana yang sekiranya barangnya ada di Polres ini atau barangnya sudah sempat kita amankan di Polres ini, kami berharap supaya bisa segera menginformasikan kepada kami untuk bisa kami cross check, memastikan kepemilikannya. Ketika pemilikan itu sudah jelas, maka secepatnya barang milik korban ini akan kita serahkan kepada pemiliknya. Tentu dengan beberapa penekanan yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Barang ini nanti ketika nanti kita akan kembalikan kepada pemiliknya, kita harapkan juga tetap bisa mendukung kelancaran dalam proses penyidikan ini. Terutama sepeda motor ya, yang saya kira sepeda motor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap roda-roda 2 yang sudah kita amankan kepada seluruh masyarakat yang merasa memiliki kendaraan tersebut. Kesempatan pertama bisa datang ke Polres untuk kita kembalikan barang. Terima kasih. Sorry. Betul. Oh, maling apa kau? Oh, kau yang dibalik. Yang telanjang mana yang telanjang? Telanjang dari sini ya? Polsek ya? Di dalam. Hah? Di dalam ya? Di dalam dia? Yang itu? Oh, yang di kiri. Yang melukai korban mana? Siapa yang melukai korban? Angkat tangan aja. Hah? Ada yang merasa melukai korban? Setelah korbannya cerita baru, oh iya kemarin saya gitu. Ya, oh memang berdua ya? Oh berapa orang kau maling kemarin? Berapa orang? 8 orang? Banyak sekali.
Mana yang lain? Oh, di Polda. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Nanti lebih lanjut yang kita rencanakan itu, Bapak ini punya tanggungan ya. Kalau lambat